Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Wattabi'in wa man bihudahu muqtafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu bersolawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, bapak ibu yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Ustaz. Alhamdulillah, baik, sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita kembali berjumpa bersilaturahim dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan semoga kajian kita Tadabbur Asmaul Husna hari ini menambahkan keimanan kita, keyakinan kita, kedekatan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah Mode satu FM, mode Bluetooth, sedang mencari salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa taala dari 99 asma Allah Al-Husna. Hari ini kita berkenalan dengan nama Allah yang ke-45, yang sesungguhnya sangat dekat, sangat mudah kita lihat, kita rasakan bagaimana dampak nama Allah ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anugerah, rezeki, kekayaan, ciptaan, lalu kemudian Allah itu maha luas segalanya. Baik itu ampunannya dia maha luas, baik dia itu anugerahnya juga maha luas, termasuk juga karunia-Nya begitu luasnya dan mencakup banyak hal. Pengetahuannya, ilmunya begitu luas sehingga di sanalah kita merasakan betapa kita hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita berkenalan dengan nama Allah Al-Khamis wal Arba'in, huwa Al-Wasi'. Allah itu Al-Wasi', Allah Maha Luas. Ketika kita bicara dengan keluasan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka kita membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, rezekinya yang begitu luas, ilmu pengetahuannya yang begitu luas, tak terbatas, meliputi segala yang di langit dan yang ada di bumi. Kalau kita pernah datang ke sebuah tanah lapang yang luas, kita melihat hamparan tanah yang sangat luas itu, tapi ketahuilah, pandangan kita yang luas melihat tanah lapang yang luas itu ternyata terbatas dengan jarak.
Termasuk juga di pantai kita melihat lautan hamparan yang begitu luas. Tapi pandangan kita terbatas. Kita mampu melihat dengan pandangan mata kita tanpa menggunakan alat itu sampai berapa meter. Kita bisa melihat dengan jelas. Ada batasan. Ya. Kalau kita melihat ke atas, juga terbatas. Tidak bisa kita melihat menembus lebih jauh lagi. Itulah manusia. Tapi Allah itu al-wasi', maha luas dan tak pernah terbatas keluasan Allah. Baik itu penglihatannya, baik itu ilmunya, baik itu rahmatnya, karunia-Nya, termasuk juga ampunan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah mengingatkan kita tentang keluasannya Allah dan memberikan tantangan kepada kita sekiranya kita mampu menandingi keluasan Allah. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu la tanfuduna illa bisultan." Wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Jika kalian sanggup untuk menembus penjuru langit dan bumi, menembus dengan pandangan mata, menembus dengan mampu melintasi, pergi ke semua itu, maka silakan, fanfudhu, tembuslah, kata Allah. Coba saja, fanfudhu, lakukan. Lalu apa kata Allah? La tanfuduna illa bisultan, kalian sekali-kali tidak mampu menembusnya, illa kecuali, ada pengecualian. Apa itu? Bisultan, dengan kekuasaan, dengan bantuan, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Makhluk mungkin bisa menembusnya, tapi semua itu dengan izin Allah, dengan bantuan Allah. Ya, oh, kita bisa menembus dengan menggunakan pesawat terbang misalnya. Nah, itu juga dengan apa? Dengan eh, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang terbatas. Tapi Allah Al-Wasi', Allah itu maha luas segala. Ya, Allah maha luas. Bahkan dalam surat ayat ayat kursi di Al-Baqarah disebutkan, ya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apa artinya? Maha luas, menunjukkan kursi Allah, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Sekarang pertanyaannya, rumah Bapak Ibu luas atau tidak? Terasa luas kan? Kalau keluar dari rumah, lihat halaman rumah. Halaman rumah Bapak Ibu luas atau tidak? Luas. Pergi lagi keluar dari rumah, melihat sekitar kita, gitu ya. Luas sekali. Ketahuilah, itu sangat kecil, bagian kecil daripada apa yang Allah karuniakan kita, luasnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah itu maha luas. Al-Wasi'. Allah Al-Wasi'. Menurut Imam Al-Khattabi, beliau menyampaikan bahwa Al-Wasi' di sini juga bermakna kaya. Artinya luas kekayaannya. Allah maha kaya dan kekayaannya itu sangat luas. Sehingga dengan luasnya kekayaan Allah, maka Allah mencukupi kebutuhan hamba-hambanya.
mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Pertanyaannya, kebutuhan hamba yang satu dengan yang lain, yang tinggal di Indonesia, yang tinggal di Singapura, Australia, yang tinggal di Eropa, tinggal di Amerika, di Afrika, dan semuanya, sama atau beda-beda kebutuhannya? Beda-beda, tidak sama, macam-macam kebutuhan. Dan Allah Al-Wasi mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, apapun kebutuhannya. Nah, ini menunjukkan luasnya kekayaan Allah, luasnya rizki Allah. Itu bicara manusia. Belum lagi makhluk Allah yang lainnya, bukan hanya manusia. Ya, di lautan ada juga makhluk Allah di situ. Di hutan juga ada makhluk Allah. Dan semuanya dipenuhi kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah luasnya rizki Allah meliputi segala makhluk. Jadi dalam pengertian bahasa Arab bahwa luas di sini juga meliputi segala hal. Jadi kalau Allah maha luas pemberiannya, ya, maka juga bermakna bahwa Allah memberi karena kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memahami, meyakini nama Allah Al-Wasi' ini, bahwa Allah itu maha luas, termasuk diantaranya adalah kekayaannya, pengetahuannya, ya, semua bersifat luas, ya. Tidak ada yang tersembunyi daripada ilmu Allah, dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang eh, tidak ada yang tidak ada, tidak diketahui oleh Allah. Semuanya nyata, terlihat, difahami, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Ya, tidak ada yang mampu tersembunyi dari pengetahuan Allah. Semua, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Benda-benda mati, benda hewan, tumbuhan, besar, kecil, semua nampak jelas. Semuanya jelas. Bahkan eh, ibarat semut kecil berwarna hitam, berjalan di atas batu hitam di dalam gelap gulita. Allah tahu. Masya Allah. Allah tahu. Kalau di dalam surat Al-Kahfi dan di beberapa surat yang lain termasuk surat Luqman ya, ayat 27 surat Luqman juga disebutkan tentang perumpamaan luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita melihat memahami luasnya pengetahuan Allah, menyadarkan diri kita betapa kecilnya, betapa sebaliknya bodohnya kita ini sebagai hamba Allah. Ya. Bagaimana Allah bandingkan atau umpamakan luasnya ilmunya dalam surat Luqman. Di surah Al-Kahfi juga ada. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annama fil ard min syajaratin aqlamun wal bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya. Redaksi yang kurang lebih sama juga dalam eh, surat Al-Kahfi ya. Bahwa seandainya pohon-pohon di bumi ini, semua pohon, apapun namanya pohon-pohon yang ada di bumi, kemudian pohon-pohon itu menjadi pena, jadi alat tulis. Lalu lautan, semua lautan di samudera yang ada di Indonesia atau dimanapun di bumi ini, itu dijadikan tinta. Pohon jadi penanya, lautan, air semua jadi tinta. Belum, ditambahkan lagi 7 lapis langit. Sab'atu abkhur, 7 lautan juga. Jadi semua yang ada pohon-pohon dan kemudian lautan jadi tinta, kalikan 7 lagi, ya,
niscaya tidak akan habis-habis dituliskan kalimat Allah. Nggak habis-habis. Sesungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha bijaksana. Itulah Allah Al-Wasi'. Ya. Sekarang faham kita betapa kecilnya kita dan betapa sangat pantasnya kita ini senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahr qabla an tanfada kalimatullah. Maaf, qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Di penghujung surat Al-Kahfi sebelum akhir surat Al-Kahfi ayat ini ya. Dua ayat sebelumnya. Katakanlah, laukanal bahru, sekiranya lautan menjadi tinta, midadan, li kalimati Rabbi, untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhan. La nafidal bahar, sungguh habislah lautan itu semuanya. Lautan sudah habis jadi tintanya. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhan. Jadi belum selesai menulis, sudah habis itu air laut jadi tinta. Walau ji'na bimithli madada, bahkan meskipun kami tambahkan, datangkan lagi tambahan sebanyak lautan itu lagi. Tambah lagi, nggak cukup. Ini semua menunjukkan sangat luas rahmat Allah, sangat luas pengetahuan Allah, sangat luas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nama Allah Al-Wasi' yang meliputi tadi segalanya, ya, penciptaannya, rezekinya, karunianya, rahmatnya dan ampunannya. Dalam surat Al-A'raf ayat 156 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata wasi'ah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladina hum biayatina yu'minun. Wa rahmati dan rahmatku kata Allah. Wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Luas. Luas meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun. Maka aku akan tetapkan rahmatku. Untuk siapa? Lilladina yattaqun. Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi? Wa yutuna zakah, dan menunaikan zakat. Walladina hum bi ayatina yu'minun, dan juga bagi orang-orang beriman terhadap ayat-ayat kami. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah luasnya karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Allah itu luas ampunannya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah dalam surat An-Najm. Sesungguhnya Rabbmu itu maha luas ampunannya. Rabbmu maha luas ampunan. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Yang diharapkan oleh orang yang berbuat dosa adalah ampunan Allah. Ampunan Allah. Dan ampunan Allah itu sangat luas. Ampunan Allah sangat luas. Kalau kita lihat di dalam eh, salah satu hadis yang terhimpun di dalam hadis Arba'in, ya, hadis 40, ya, disebutkan perumpamaan tentang ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Anas bin Malik berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa saya mendengar, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam,
Ini hadis kursi ya. Jadi Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Itu disebut dengan hadis kursi. Apa? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak. Wahai anak Adam, sungguh selama engkau selalu berdoa, wa rajautani dan berharap kepada berdoa dan berharap kepadaku, apa kata Allah? Ghafartu lak, maka aku akan ampuni. Aku akan mengampuni. Ala ma kana minka wala ubali. Meskipun dosamu itu sebanyak dan sebesar apapun, wala ubali, aku tidak perhatikan. Aku tak peduli berapapun dosa. Seberapapun banyaknya dosamu, aku tak peduli selama engkau datang untuk memohon ampun, berdoa kepada. Ya ibna Adam, yang berikutnya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Lau balagta, lau balagat dunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, seandainya dosamu itu sudah bertumpuk bahkan setinggi langit. Summa astaghfartani, namun kemudian engkau datang memohon ampun kepada. Apa kata Allah? Ghafartu lak, aku akan ampuni. Lanjutannya, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqarabil ardi khataya. Seandainya engkau menghadap kepada, seandainya engkau datang menghadap kepada lau ataitani biqarabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi, dosa sepenuh bumi. Thumma lakitani, kemudian engkau datang menghadapku dalam keadaan la tusyrik bi, dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik sama sekali, tidak berbuat syirik sama sekali. La tusyrik bi syai'an, kata Allah, la ataituka biqarabiha maghfirah. Niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allahu Akbar. Begitu ampunan Allah begitu luasnya, sehingga berapapun dosa sang hamba kepada Allah, sekejam apapun, sekelam apapun dosa yang pernah dilakukannya, asalkan dia datang kepada Allah mohon ampun, tidak berbuat syirik, bukan datang kepada Allah tapi juga datang ke dukun, ya, bukan orang yang memohon kepada Allah juga, tapi juga datang memohon pada kuburan, kepada pepohonan, kepada makhluk Allah, itu artinya berbuat syirik. Selama itu tidak dilakukan, dia hanya memohon kepada Allah, dia hanya mentauhidkan Allah, maka selama itu Allah akan ampuni dosa-dosa. Inilah makna luasnya daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah itu maha luas daripada segalanya, gitu ya. Sehingga ketika Allah memberikan apa ya, memberikan tugas syariat yang untuk dijalankan oleh umat manusia di muka bumi, Allah itu eh, memberikan sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuan. Allah tidak membebani seorang hamba dengan beban yang tak bisa dipikulnya. Allah memberikan sebatas kemampuan. Ini juga bagian dari luasnya rahmat Allah. Ya. Dan menunjukkan bahwa begitu luasnya syariat agama yang Allah turunkan ini, sehingga ini semua sesungguhnya tidak menjadi beban buat hamba-hambanya.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa kecuali itu semua sebatas kemampuannya. Ada kata-kata wus'un. Wus'un dari asal kata wasi'ah. Sehingga itu menunjukkan bahwa semuanya sudah ditakar oleh Allah sebatas kemampuan seorang hamba. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita diberikan sebuah kewajiban yang sangat berat, yang tak mampu kita pikul, maka menjadi sebuah beban, baik beban kewajiban kita, pikiran kita, dan sebagainya. Maka begitu luasnya rahmat Allah lewat agama syariat yang diturunkan. Dalam hal puasa misalnya, ya, tadi wajib dilaksanakan, maka kemudian ketika ada orang berpuasa sedang sakit, Allah berikan kelonggaran, ya. Ada rukhsah. Demikian juga bagi musafir, puasa tapi dia sedang perjalanan, musafir. Allah berikan rukhsah, keringanan. Ini juga bagian daripada luasnya rahmat Allah lewat syariat yang diturunkan. Orang-orang yang sedang dalam keadaan uzur syar'i, ya, tidak bisa lagi berpuasa, maka Allah berikan keringanan. Allah tidak membebani di luar batas kemampuan seorang hamba. Ini tentu menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan salah satu bentuk daripada luasnya ampunan Allah, luasnya rahmat Allah, karunia Allah itu adalah Allah itu maha sabar. Allah itu maha sabar. Kepada siapa? Kepada kita gitu ya. Bayangkan sahabat yang sudah bebal sebebal-bebalnya. Wah, luar biasa. Tapi Allah itu maha sabar. Sabar tidak langsung memberikan iqab, tidak langsung memberikan apa? Balasan. Bayangkan kalau seorang hamba berbuat dosa langsung diberikan balasan gitu. Gimana coba? Ada nggak orang yang tersisa di muka bumi? Nggak ada ya. Setiap orang yang berbuat dosa langsung dibalas itu. Tapi Allah itu maha sabar. Diberi kesempatan seorang hamba itu untuk bertobat, memohon ampun, ya, menyadari. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan eh, dalam hal menghadapi ujian dan cobaan, ya, kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari itu ya, disebutkan wa may yasta'if yu'iffuhullah wa may yastaghni yughnihillah wa may yatasabbar yusabbirhullah wa ma u'tiya ahadun ata'un huwa khairun wa awsa' minas sabr. Ada kata awsa', wasi'ah. Artinya barang siapa barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, istafif, iffah. Yu'iffuhullah, niscaya Allah akan menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dirinya, keluarganya dia, maka Allah akan membantu menjaga. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang kemudian meminta kecukupan dari Allah, Allah akan mencukupinya. Ya, yughnihillah. Wa may yatasabbar sabbirhullah. Lalu siapa yang berusaha sabar, niscaya Allah akan memberinya kesabaran. Dia berusaha, berupaya, maka Allah akan memberikan, yusabbirhullah, Allah akan memberikan kesabaran. Wa ma'uti ahadun ata, tidaklah seseorang diberikan sebuah pemberian yang lebih baik, ataun, pemberian yang lebih baik, wa ausa, khairun wa ausa, lebih baik dan lebih luas minas sabri, daripada kesabaran. Jadi tidak ada pemberian yang lebih agung dari Allah Subhanahu wa taala
lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran itu sendiri. Ya, karena kadang-kadang faktor kesabaran itu yang membuat manusia itu tergelincir dalam berbuat dosa. Karena kalau seseorang tidak sabar, apa yang terjadi? Perbuatan dosa. Betul nggak? Karena itu pemberian yang paling luas dan paling baik dari Allah itu adalah sabar. Orang banyak berbuat dosa itu karena nggak sabar, nggak sabaran. Betul ya? Nggak sabaran ingin cepat terkenal. Apa yang terjadi? Ingin cepat viral, gitu. Nggak sabaran. Berbagai perbuatan dosa yang dilakukan kan. Dalam pepatah Arab mengatakan khalif tu'raf. Berbuatlah yang aneh-aneh, maka engkau akan dikenal, terkenal. Entah terkenalnya karena keburukannya, negatifnya, atau kebaikannya. Ya. Khalif tu'raf. Ya. Atau ada pepatah lain yang katakan, eh, kalau ingin cepat terkenal, ini yang aneh gitu ya. Ini manusia gitu. Maka dia akan cepat terkenal, tapi keburukan yang membuat dia terkenal. Viralnya karena keburukan. Ya. Tuh. Ya. Jadi eh, apa namanya, kesabaran ini adalah pemberian karunia yang paling baik, paling luas. Tanpa kesabaran manusia berbuat dosa. Ingin cepat kaya, apa yang dilakukan? Korupsi. Ada juga, kalau korupsi itu kan karena dia punya posisi biasanya. Dia ada peluang untuk korupsi. Ya. Dia punya posisi, punya jabatan, punya koneksi dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang nggak punya jabatan, nggak punya koneksi, tapi ingin kaya, apa yang dilakukan? Ya, nyopet, nyuri, begal, ya kan? Tapi ada juga nggak mau nyopet, nggak mau nyuri, karena takut lukai orang. Apa yang dilakukan? Datang ke dukun, kerjasama dengan apa? Tuyul, babi ngepet. Nih, perbuatan dosa yang dilakukan karena nggak sabaran. Ya. Jadi karunia yang paling besar, luas adalah as-sabr, kesabaran. Pemberian yang paling baik dan paling luas bagi kita adalah sabar. Tentu sabar tidak pasif, lepas sabar yang aktif, yang berupaya, yang berusaha, yang ada ikhtiarnya. Ya. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Kadang-kadang manusia itu membatasi kesabaran dengan kata-kata apa? Sabar, sabar. Pak, sabar itu ada batasnya tahu. Oh, itu manusia yang membatasi. Sebenarnya sabar itu nggak ada batasnya. Karena Allah itu al-wasi, Allah itu maha luas. Termasuk sabarnya Allah itu maha luas. Dan kita adalah hamba Allah. Karena itu kita berupaya untuk mendekati, bukan bukan nggak mungkin sama, tapi mendekat kepada as-saburnya Allah. Itu menunjukkan luas, nggak ada batasnya. Kita berupaya terus. Kalau kita belum sabar tentang satu hal, bisa jadi karena memang kelemahan kita, tapi bukan berarti sudah maksimal, masih bisa kita optimalkan lagi. Sampai kapan? Sampai Allah menyambut kita dengan ucapan sabar tadi. Itulah kenapa di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang salat dan sabar ini sebagai penolong kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi, sholat dan sabar penolong kita. Nolong dari berbagai hal. Termasuk dari tergelincirnya manusia, perbuatan dosa.
Sabar sholat penolong. Tapi nggak mudah. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Tapi itu berat, sungguh berat kata. Kecuali orang-orang yang khusyuk, yang benar-benar melaksanakannya. Jadi sekali lagi, sabar tidak ada batas. Kata Ibnu Hajar dan juga Ibnul Jauzi bahwa eh, balasan kesabaran yang sangat luas itu, ya, karena balasan kesabaran tidak ada batasnya, ya, maka maksudnya gini, tadi sabar kan tidak ada batasnya. Kenapa? Karena balasan kesabaran tidak ada batasnya karena seseorang, ya, orang yang sabar yang mampu menguasai diri, menguasai hawa nafsunya, ya, sehingga ia terkendali daripada perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang membahayakan, ya, maka ia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Gitu ya. Jadi orang yang sabar karena akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ya, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, maka sabar itu tidak ada batasnya. Teruslah bersabar sampai mendapatkan posisi yang tinggi tadi, kedudukan yang tinggi tadi. Karenanya, ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ada sebuah ayat, ya, disebutkan tentang kesabaran. Kesabaran manusia di muka bumi dalam berbagai hal sehingga dia tidak tergoda, tidak termakan tipu daya dunia, ya. Karena kesabaran manusia, itulah yang kemudian kelak kedudukan yang tinggi itu diantaranya adalah sambutan para malaikat di surga. Ya. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat wahai hamba-hamba Allah. Selamat atas kalian bima sobartum, atas kesabaran kalian di muka bumi. Itu mendapatkan sambutan di akhirat kelak. Ya. Jadi jangan dibatasi karena itu Allah Al-Wasi, Maha luas, dan sabar adalah pemberian yang paling baik. Jadi nggak ada tuh kata-kata kita kepada orang lain yang meremehkan orang yang sabar dan mengatakan, "Duh, sabar banget sih, lo." Ah, itu setan. Kenapa? Sabar sudah sebuah yang baik. Kenapa kita menghinakan orang yang sabar? Tapi sekali lagi, sabar sini ya aktif, bukan sabar. eh, Kadang-kadang kita kan orang yang dia dia apa-apain dia, eh, itu bukan sabar itu. Itu apa ya? Nerimo apa ya? Sabar itu aktif. Guru kami almarhum Pak Yai itu mengatakan sabar itu aktif. Sabar itu bergerak. Sabar itu melakukan sesuatu, bukan diam, dia apa-apain, nggak ngomong, kasih pokoknya itu pasif. Tapi sabar itu melakukan sesuatu, bergerak. Karena itu digandengkan ayatnya, apa? Wasta'inu bis sabri was sholat. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ya. Sholat itu bergerak. Sholat itu ada gerakan, ada bacaan. Karena itu orang yang sabar itu bukan sekedar diam, tapi dia bergerak dan menghubungkan hatinya dengan Allah. Ada zikirnya, ada bacaan-bacaannya. Dia tetap aktif membangun hubungan dengan Allah, ya. Tapi juga ada bergerak, ada aktifnya. Bukan berarti kemudian di apa dilawat, di apa disakiti misalnya kemudian balas lagi, ya nggak mesti begitu juga. Tapi dia melakukan sebuah upaya-upaya pembelaan-pembelaan tanpa harus eh, menghalangi dia untuk berbuat sabar. Insya Allah. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Allah Al-Wasi', ya. Maha luas kayanya, maha luas segalanya. Sampai-sampai kemudian eh, Nabi Sulaiman
alaihissalam memohon kepada Allah dalam doanya yang insya Allah sering baca, ya, sebagai bentuk syukurnya Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah salah satu nabi yang mendapatkan karunia yang besar yang luas dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan pengetahuan, pemahaman tentang bahasa binatang, ya, Nabi Sulaiman, ya. Kemudian anugerah rizki, ya, dia tahu, sehingga apa yang dia ucapkan dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, ya Allah, karuniakanlah kepadaku untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang kau anugerahkan kepadaku dan juga kepada kedua orang tua, dan bersyukur atas karuniamu sehingga kami senantiasa beramal soleh, anak amal soleh, tardau yang kau ridhoi, wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah dengan rahmatmu dalam golongan hamba-hamba yang soleh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pemahaman kita tentang Allah Al-Wasi. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas segalanya dan juga maha mengetahui. Wasi'un alim. Wasi'un alim. Allah di ayat yang sebelumnya wasi'ul maghfirah. Allah itu maha luas ampunannya, ya. Dan segalanya Allah itu maha luas. Apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada nama Allah Al-Wasi'? Ya, dengan memahami, mentadaburi nama Allah Al-Wasi', kita memahami betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga sampai-sampai tidak boleh kita meremehkan satu amalan kecil. Amal baik itu hal kecil, jangan meremehkan pahala yang Allah berikan di balik. Allah bisa saja menjadikan amal atau suatu amalan yang terlihat sepele, tapi Allah datangkan pahala yang besar, dan itu menjadi jalan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Al-Wasi'. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil sekalipun. Karena kita nggak tahu di amal yang mana yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Al-Wasi, Allah itu Maha luas. Allah terima dari mana, amal-amal baik mana yang kita lakukan. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan mengadakan kajian rutin, hadir terbiasa, itu senantiasa istiqomah kita dalam sebuah kebaikan ini. Mudah-mudahan itu yang mendatangkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Datangnya ibu bapak hadir dalam majelis ilmu, insya Allah itu mendapatkan anugerah tersendiri Allah Subhanahu wa taala. Ada fadilah istiqomah dalam menuntut ilmu. Dan itu ada kesabaran. Hadir setiap Sabtu. Sabar nggak ya Bapak Ibu? Oh, sabar banget tuh. Kalau nggak sabaran kan banyak godaan. Ajakan ini, ajakan itu, dan sebagainya. Ya. Betul nggak? Oh, sabar. Betul. Oh, tukang soto di depan rumah gitu, dekat lapangan misalnya itu. Oh, itu laris banget, oh, misalnya. Jam 6 sudah habis. Gimana caranya? Wah, masih kajian jam segini. Sabar kan? Sabar, nggak pergi duluan. Kenapa? Padahal godaannya itu, oh, soto yang paling enak di situ tuh jam 6 tuh antri banget. Contoh-contoh. Kesabaran itu yang luar biasa. Insya Allah, eh, mungkin biasa saja ilmu yang kita dapatkan, tapi kesabaran dan keistiqomahan kita itu yang akan dapatkan ampunan yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa mohon kepada Allah, karena Allah itu Al-Wasi. Hati yang sempit Allah bisa luaskan. Hati yang gelisah
dan sebagainya, nggak tenang. Allah Al-Wasi memberikan ketenangan di dalam jiwa. Kita nggak tahu tentang sesuatu, pengetahuan kita tentang sesuatu gitu, kita terbatas. Maka Allah Al-Wasi bisa memberikan ilmu kepada kita. Ya, segalanya. Kita mohon kepada Allah. Sekali lagi manusia ini terbatas pemahamannya, terbatas pengetahuannya. Kalau kita mengandalkan otak kita, pikiran kita, maka semakin nyata kelemahan kita. Ya. Karena kita ini kecil gitu ya. Allah Al-Wasi dalam makalah mahfuzat ya, pepatah dikatakan i'jabur rajul ala nafsi unwanu du'fi aqli. Ketika seseorang itu ujub, takjub dengan dirinya karena prestasinya, karena pengetahuannya, karena apa tentang diri dia takjub yang berlebihan, mungkin juga kepada dirinya atau kepada orang lain. Kata, dikatakan unwanu du'fi aqli itu tanda lemahnya akalnya. Manusia yang ujub, takjub dengan dirinya, dengan orang lain, waduh luar biasa ya. Biasanya kata-katanya gitu ya. Oh, kaya banget orang itu, takjub berlebihan, sehingga dia rela untuk nunduk-nunduk, cium tangan, merendahkan dirinya kepada orang lain. Dikatakan unwanu fi akli itu tanda lemahnya akal. Kenapa? Karena dia nggak tahu Allah itu al-wasi', Allah itu maha luas, Allah maha kaya. Kepada Allah nggak segitu banget nunduknya, tapi kepada orang sampai segitu, gitu. Maka hari ini kita belajar banyak tentang makna al-wasi'. Ya. Lalu bisa kita aplikasikan insya Allah dalam kehidupan. Senantiasa kita berperilaku baik, ya, berlapang dada, memaafkan orang lain. Karena termasuk aplikasi al-wasi itu adalah kita terbuka untuk memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jangan mempersempit. Ya, Allah saja tadi dikatakan dalam hadis qudsi apa? Meskipun hambaku datang dengan membawa dosa setinggi apapun, sebanyak apapun, bahkan seluas bumi sekalipun, kalau dia datang, selama dia tidak berbuat syirik kepada aku, kata Allah, aku akan ampun. Aku akan memberikan ampun. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan pemahaman dasar tentang Allah Al-Wasi' menambah bukan hanya pemahaman kita, tapi juga menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas ampunannya, maha luas ilmunya, maha luas karunia-Nya dan segala-galanya. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian walafu minkum, kita berdoa. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Nah, cukup jelas, Ustaz. Alhamdulillah, mari kita berdoa bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلم إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين
في غزة، في رافع، في سوريا، وفي كل مكان يا رب العالمين. وعافنا والمسلمين، واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالإسلام، واختم لنا بالإيمان، واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والعذاب الآخرة. اللهم اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتمة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, ini betul dari wabarakatuh. Gunung Lombok tuh. Yang penting Terima kasih Terima Pak. kasih.